Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Hidayat, kelas 10 IPA 1, sekolah SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang. Nama gurunya Bu Istiqomah. Judul cerita yang saya ceritakan itu legenda dongeng Sang Kuryang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri raja di Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Ia berburu ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa sekaligus bapaknya. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan. Maka anjing tersebut diusir ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sang Kuryang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka, ia sangat kecewa dan pergi menggembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Ia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan yang abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang akhirnya berniat kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Di sana, dijumpainya seorang gadis jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang berniat untuk melamarnya. Oleh karena itu pemuda itu sangat tampan. Dayang Sumbi pun terpesona melihat Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Ia meminta tolong kepada Dayang Sumbi untuk ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikan, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Ia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian ia mencari upaya untuk menggagalkan proses peminangan itu. Ia mengajukan dua buah syarat. Pertama, ia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Dan kedua, ia meminta Sang Kuryang untuk membuat sampan besar atau perahu besar untuk menyeberang sungai. Kedua syarat itu harus dipenuhi sebelum fajar terbit. Malam itu Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, ia mengarahkan makhluk-makhluk gaib untuk membuat dan menyelesaikan persyaratan yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun diam, dia mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna memerah di timur kota, Sang Kuryang mengiranya sudah menjelang pagi. Ia pun menghentikan pekerjaannya. Ia sangat marah. Oleh karena itu, berarti ia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta oleh Dayang Sumbi. Dengan ketakutan, ia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar yang melanda di seluruh kota. Ia pun kemudian menendang sebuah sampan atau perahu besar yang dibuatnya, melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu.